Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, baik. Apa kabar anak-anak 6B Ibnu Auf yang ibu sayangi dan ibu cintai karena Allah Ta'ala? Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring, yaitu masih dengan tematik dengan muatan pembelajaran PPKN dengan tema 5, masih dengan tema wirausaha, namun muatan pembelajarannya adalah PPKN. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, di hari Jumat ini kita akan daring mengenai PPKN. Kalian buka tema 5-nya. Ya, Ibu akan membuat peta konsep terlebih dahulu agar kalian nanti mudah memahami dan bisa, jika kekurangan catatan, kalian bisa melengkapinya di buku rangkuman kalian. Ya. PPKN di tema 5 ini yaitu mengenai keberagaman wirausaha. Nah, apabila kita buat peta konsepnya adalah seperti ini. Keberagaman itu adalah beraneka macam wirausaha. Nah, keberagaman wirausaha, jika kita buat mind mappingnya atau peta konsepnya, kurang lebih seperti ini. Keberagaman wirausaha masyarakat Indonesia itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada pertanian. Kemudian yang kedua ada sektor perkebunan. Kemudian yang ketiga ada perikanan. Kemudian selanjutnya ada sektor peternakan. Kemudian selanjutnya ada perindustrian. Lalu ada pertambangan. Dan yang terakhir ada perdagangan. Nah, ini adalah 7 jenis wirausaha atau keberagaman wirausaha masyarakat Indonesia. Nah, ini silakan kalian catat di buku catatan kalian agar untuk mempermudah kalian belajar ya. Jadi dari peta konsep kita bisa melahirkan atau kita bisa menjelaskan hal-hal yang lainnya. Nah, untuk kalian tinggal kalian lanjutkan ke sebelahnya ya, pertanian itu apa. Nah, jadi pertanian itu adalah jenis mata pencaharian penduduk Indonesia dengan bercocok tanam ya, sehingga pertanian Indonesia terkenal dengan negara agraris. Nah, negara agraris itu apa? Agraris itu adalah negara yang terkenal dengan pertaniannya atau bercocok tanam. Nah, contoh pertanian yang ada di Indonesia itu adalah pertanian padi, sayur, palawija, perkebunan hortikultura, kemudian teh, sawit, kopi, dan coklat. Ya, itu. Kemudian pertanian dengan perkebunan tadi hampir sama ya. Pertanian itu adalah pekerjaan atau mata pencaharian yang bercocok tanam, sehingga negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, dan agraris itu adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pertanian. Dan di Indonesia terkenal dengan pertanian padi. Sedangkan perkebunan itu adalah
Jenis pekerjaan yang hampir sama dengan pertanian yaitu bercocok tanam namun berupa perkebunan hortikultura dan perkebunan besar. Contohnya adalah sayuran, palawija, teh, kelapa sawit, kopi, dan coklat. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ada perikanan. Perikanan yang sudah jelas adalah pekerjaan yang memang bekerja di daerah pesisir pantai dan dia tugasnya memang atau pekerjaannya menangkap ikan. Dan orang yang menangkap ikan disebut adalah nelayan. Ya, mereka menangkap ikan pada malam hari, ada yang menggunakan jaring, kemudian ada juga yang nelayan besar atau dia sudah berupa kumpulan nelayan-nelayan, mereka menggunakan kapal laut untuk ke tengah laut, kemudian mereka menggunakan jaring, ada juga yang menggunakan pukat harimau. Namun menggunakan pukat harimau itu dilarang oleh Indonesia karena itu bisa membuat rusak terumbu karang dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pukat harimau itu adalah berupa bom biasanya. Bom untuk agar ikannya itu pada pingsan, jadi untuk menangkapnya lebih mudah menggunakan jaring. Tapi itu sedikit dilarang oleh pemerintahan Indonesia ya. Kemudian yang keempat ada peternakan. Selain peternakan, kemudian peternakan ya pasti dia beternak hewan ternak ya, hewan biasanya yang diternak itu berupa unggas seperti ayam, bebek, burung, yaitu sejenis unggas. Kemudian selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian itu adalah jenis usaha yang menghasilkan barang baru atau mengolah bahan baku menjadi mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Jadi perindustrian ini polanya adalah awalnya itu bahan baku ya, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi, lalu berkembang lagi menjadi barang jadi. Nah, itu yang dikatakan perindustrian. Lalu kita lanjut pertambangan. Ya, pertambangan itu adalah jenis usaha yang memang berhubungan dengan memanfaatkan barang tambang. Banyak ya barang tambang seperti emas, perak, nikel, kemudian biji besi, itu dari barang tambang. Kemudian kita lanjut ke perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang tertentu. Dan ini merupakan kebutuhan atau pekerjaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dengan berdagang kita bisa mendapat keuntungan dari selisih harga dan pembelian barang dengan harga penjualannya. Itu sama seperti yang sudah kalian praktekkan kemarin ya mengenai wirausaha berdagang. Jadi dengan berdagang itu modalnya itu berputarnya lebih cepat dibandingkan dengan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian, dan pertambangan. Kita modal hari ini, kita jual, kita langsung mendapatkan keuntungannya hari itu juga. Namun ada kendalanya dalam perdagangan, ya jika tidak untung maka dia akan mendapatkan kerugian. Maka semua jenis wirausaha ini adalah harus siap mental. Di mana ada keuntungan maka di situ akan ada kerugian ya. Lalu setelah itu kita lanjut ke ada jenis usaha. Jenis usaha menurut lapangan usaha. Nah, jenis usaha menurut lapangan usaha itu hampir mirip dengan keberagaman wirausaha, tapi kita ambil lapangan usaha yang paling banyak berada di Indonesia atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah ekstraktif,
Kemudian yang kedua itu pertanian ya, karena kita terkenal dengan negara agraris pasti karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kemudian industri. Industri juga merupakan wirausaha terbesar di Indonesia. Kemudian dagang dan jasa. Nah, ekstraktif. Ekstraktif itu adalah jenis usaha yang mengambil atau memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Ya, ekstraktif itu terbagi menjadi dua, yaitu perikanan dan penambangan. Nah, jadi kalau ini Ibu jabarkan menjadi 7. Nah, di sini jenis usaha menurut lapangan usahanya dikelompokkan lagi, yaitu ekstraktif. Ekstraktif itu adalah jenis usaha yang mengambil memanfaatkan dari kekayaan yang tersedia di alam, yaitu contohnya adalah perikanan dan penambangan. Kemudian yang kedua ada pertanian. Ya ini ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu Indonesia terkenal dengan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau mata pencahariannya adalah pertanian. Kemudian yang ketiga industri, yang tadi menghasilkan bahan baku, dari bahan baku menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Kemudian perdagangan, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu kegiatan menjual dan membeli barang. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu transportasi dan jasa lainnya. Nah, transportasi itu banyak ya, ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Tentunya tidak asing lagi untuk kalian. Transportasi darat ya banyak ya, seperti truk, angkot, kemudian mobil, kereta api, dan lain sebagainya. Kemudian ada transportasi laut ya, berarti kapal feri, kemudian kapal laut, kapal pesiar, sampan, atau rakit dan lain sebagainya. Dan ada juga transportasi udara. Ya, transportasi udara itu berarti adalah pesawat. Ya, transportasi udara satu-satunya itu hanya pesawat, tidak ada yang lain yang bisa mengangkut kita pergi ke luar kota dengan waktu yang cepat. Nah, dan di sini ada jasa lainnya. Jasa lainnya itu adalah seperti asuransi, kemudian perbankan, kemudian ada pengacara, guru, dosen, kemudian ekspedisi. Ekspedisi itu banyak sekarang, itu merupakan usaha jasa dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya, dan seperti itu. Kemudian selain jenis-jenis usaha berdasarkan lapangan usaha, ada juga jenis usaha lainnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada BUMN, yang kedua ada BUMS, dan yang ketiga ada koperasi. Nah, BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Diulang, BUMN adalah badan usaha milik negara. BUMN terbagi lagi menjadi ada Perjan. Perjan itu adalah perusahaan jawatan. Kemudian ada Perum, perusahaan umum, dan ada Persero. Ya. Sedangkan BUMS, badan usaha milik swasta, ya, itu singkatannya. BUMN, badan usaha milik negara, BUMS, badan usaha milik swasta. BUMS terbagi menjadi 3. Ada firma, ada CV, dan kemudian ada PT.
perseroan terbatas. Dan yang ketiga itu adalah koperasi. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Karena masih banyak lagi. Nah, pertemuan kali ini silakan kalian buat, ini namanya adalah mind mapping atau peta konsep dari materi atau muatan pembelajaran PPKN dengan materi keberagaman wirausaha masyarakat Indonesia. Ya, silakan kalian buat mind mappingnya berdasarkan tadi penjelasannya yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, pengertian-pengertiannya. Nah, di buku catatan nanti dibawa pada saat hari Senin, Ibu akan melihat hasil peta konsep kalian seperti apa. Ingat, jangan sepelekan tugasnya, dikerjakan. Jika terlalu cepat menjelaskannya, Ibu silakan diulangi lagi ya. Selamat berakhir pekan, happy weekend, jangan lupa tetap murojaah, sholat 5 waktu di awal waktu, kerjakan tugas-tugasnya, jangan melalaikan dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.